Oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan ya. Nah, di sini kita lanjutkan yang kedua. Nah, masyarakat nelayan di Lamera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Nah, tidak sembarangan paus yang mereka buru hanya paus yang sudah tua saja ya. Nah, yang mereka buru. Nah, jika mereka menemukan paus yang muda, maka masyarakat itu akan atau nelayan akan di desa ini akan mengembalikan ke laut lepas ya anak-anak. Nah, mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Nah, dengan demikian mereka tetap menjaga agar paus tidak punah ya. Nah, anak-anak, masyarakat nelayan di Lamera ini cukup pintar ya. Mereka memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun, yaitu oleh nenek moyang mereka di dahulu kala ya. Nah, kemudian di dalam mereka berburu ikan paus ini tadi, mereka tidak sembarangan ya anak-anak. Nah, mereka hanya memburu paus yang sudah tua saja ya. Nah, tetapi jika mereka pada saat melaut mereka menemukan paus yang muda, maka nelayan ini akan mengembalikan paus yang muda ini tadi ke laut lepas ya. Mereka tidak akan membawanya pulang ya. Nah, tetapi mereka akan membebaskan paus-paus ini tadi ya, agar mereka bisa lebih bebas lagi hidup di laut ya. Nah, mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun para nelayan ini tidak boleh menangkap lebih dari 15 paus tadi ya. Karena jika mereka menangkap lebih dari 15 ekor paus tadi, maka mereka akan cepat punah ya anak-anak, karena itu sudah terlalu banyak ya jika lebih dari angka 15 ya. Nah, oleh karena itu mereka bersepakat ya secara adat, menurut adat mereka ya, dalam setahun itu mereka tidak boleh menangkap atau berburu paus lebih dari 15 ekor paus ya. Nah, dengan demikian mereka tetap menjaga agar paus itu tidak punah ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini masih ada teks lanjutannya ya. Nah, di sini ada gambar laut ya. Nah, untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Nah, ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau. Nah, sambil melakukan kegiatan lainnya, mereka memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak atau membaca buku. Nah, anak-anak selain berburu ya, para nelayan ini juga melakukan pemantauan ya. Sebelum mereka berburu ke laut ya, mereka melakukan pemantauan dari bibir pantai ya, dari atas bukit ya. Jadi di atas ketinggian mereka bisa melihat dengan jelas ya jika ada paus yang muncul di permukaan ya. Nah, kemudian di sini juga mereka bertugas, ada beberapa orang yang ditugaskan untuk senantiasa berada di bukit untuk memantau. Kemudian selain itu mereka juga melakukan aktivitas di atas bukit. Contohnya itu seperti ini tadi, memperbaiki jala, menganyam atap perahu, kemudian memasak dan membaca buku ya, dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa mereka lakukan ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak, "Baleo, baleo!" Yang berarti baleo itu adalah paus ya. Nah, teriakan itu membuat para nelayan akan berada di bibir pantai. Kemudian mereka akan segera bersiap melaut ya. Nah, mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati terlebih dahulu jenis dan umur paus tersebut sebelum mereka menangkap atau memburunya ya. Nah, jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, maka mereka akan memanggil perahu-perahu lain ya, perahu-perahu lain atau nelayan-nelayan yang lainnya untuk membantu mereka membawa paus itu pulang ya anak-anak. Oke, nah di sini Ibu sudah siapkan teksnya lagi ya. Nah, ayo membaca katanya. Nah, sekarang kita akan membaca bersama-sama ya. Nah, daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Nah, pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Nah, baru kemudian kepada penangkap paus, kemudian pemilik perahu, lalu kepada masyarakat yang lainnya. Nah, daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung
umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat yang berada atau tinggal di daerah pegunungan ya. Nah, kegiatan barter ini dilakukan di pasar Wulandari ya, sekitar 3 km dari Lamera ya, atau dari kampung mereka ya. Nah, inilah salah satu kenapa mereka berburu paus ya. Nah, daging dan minyak paus itu yang sudah mereka tangkap tadi kemudian akan mereka bagikan ke seluruh warga desa ya anak-anak. Nah, terutama itu pembagian dagingnya dan minyak paus itu diutamakan bagi janda ya, bagi janda dan anak yatim piatu, karena mungkin mereka lebih membutuhkan dari masyarakat yang ada di sekitar situ ya anak-anak. Nah, kemudian baru mereka akan membagikannya kepada penangkap paus tadi ya, mereka yang menangkap paus, kemudian baru kepada orang yang memiliki perahu yang digunakan untuk membawa paus tersebut ya. Nah, di sini unik ya anak-anak. Nah, daging dan ikan paus ini dapat ditukar ya, atau barter kata orang zaman dulu ya. Ditukar dengan misalnya bisa ditukar dengan jagung, dengan umbi-umbian, dengan buah-buahan, kemudian dengan sayur-sayuran ya. Nah, mereka akan barter atau melakukan pertukaran ini tadi dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan ya, karena mereka yang membawa misalnya tadi membawa jagung, membawa umbi-umbian, kemudian buah-buahan dan sayur yang lainnya ya. Nah, kegiatan barter ini tadi atau kegiatan tukar menukar barang ini tadi biasanya dilakukan di pasar Wulandari ya. Nah, jarak tempuhnya itu sekitar 3 km dari kampung Lamera ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita masuk kepada Festival Mane ya, tradisi nelayan di pantai Malo ya. Kemudian kita baca sama-sama dulu ya. Festival Mane merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Nah, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Nah, jadi tempatnya ini di Pantai Malo ya, Kokorotan di Sulawesi Utara ya. Nah, ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno ya. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan atau mereka ketika melaut mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar mereka terhindar dari mara bahaya ya. Nah, ini adalah Festival Mane ya. Nah, Festival Mane ini merupakan tradisi nelayan di Pantai Malo ya anak-anak. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa ritual ini biasanya disebut dengan ritual menangkap ikan ya. Kemudian diselipkan doa-doa dalam bahasa adat kuno ya. Nah, mereka itu tujuannya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ketika mereka berangkat melaut mereka bisa mendapatkan tangkapan yang banyak, dan kemudian selain itu mereka juga meminta perlindungan kepada Tuhan ya, agar mereka terhindar dari mara bahaya ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini ada gambar ya. Gambar para nelayan yang berkumpul ya. Ada pemuka adatnya bersama perwakilan pemerintah setempatnya ya. Nah, di sini mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Mane itu tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa tiba dalam bahasa kuno tadi ya, bahasa adat kuno. Nah, sementara itu masyarakat yang lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami ya. Nah, ini anak-anak, ini adalah contoh masyarakat yang membuat janur tadi ya. Nah, janur ini dibuat dari daun kelapa yang masih muda ya, dibuat panjang seperti ini. Nah, ini dinamakan mereka jaring ya, atau yang sering disebut masyarakat di situ adalah sami ya, digunakan untuk menjerat ikan sepertinya ya anak-anak. Cukup unik ya. Ya, mereka menyebutnya ini dengan sami ya. Kemudian ini terbuat dari daun kelapa yang masih sangat muda ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ya. Sangat panjang ya, dari ujung sana sampai ke sini ya. Nah, nih anak-anak bisa perhatikan banyak sekali ya.